Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan berbagai macam nikmat. Terutama di hari ini kita sedang berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, ya, semoga ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan meskipun kita sedang berpuasa dan jamaah sekalian sedang bekerja juga, ya, tapi kita mencoba untuk menyisihkan waktu dalam rangka untuk bisa memahami tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di siang ini Allah catat sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting bagi pribadi kita dan keluarga, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seringkali kita mendengarkan kalimat seperti ini. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tenang, yang tentram, ya, yang penuh dengan kecintaan, yang penuh dengan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Tentunya rumah tangga yang seperti ini sangat diidam-idamkan oleh kita, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasti rumah tangga itu akan berbahagia. Dia akan berbahagia, ya, karena dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan ketentraman, dia mendapatkan saling cinta, saling kasih sayang di antara mereka, anggota rumah tangga tersebut penuh kedamaian, dan mereka pun diliputi rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pasti mereka bahagia. Kebahagiaan yang hakiki, zahir dan batinnya akan berbahagia. Dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah salah satu rahmat dari Allah kepada hambanya. Salah satu rahmat dari Allah kepada hambanya, dan tidak diberikan kepada sembarang hamba. Kita semua sudah menikah, ya, insya Allah, sudah memiliki suami atau istri dan anak-anak di rumah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah wujud kasih sayang Allah, wujud cintanya Allah kepada seorang hamba, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka, berupa ketenangan, berupa kemudahan, berupa keberkahan, dan lain-lain. Maka jamaah sekalian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah sesuatu yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surah Ar-Rum. Ya, silakan jamaah sekalian buka di surah Ar-Rum ayat ke-21. Di surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ya, surah Ar-Rum ayat ke-21. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri. Artinya manusia dengan manusia, bukan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, cenderung dan merasa tentram, merasa tenang kepadanya dengan pasangan hidup itu. Dan Allah pun menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, adanya cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah disebut di sini mawaddah dan rahmah. Allah berikan itu. Mawaddah, adanya rasa sayang, cinta di antara suami dan istri, dan juga mereka mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala.
Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini informasi dari Allah langsung ya, bahwa Allah menjadikan kecenderungan dengan pasangannya, artinya mereka dekat. Dan mereka tuh rindu ketika lama tidak bertemu. Dan mereka pun juga tentram dan tenang ketika bersama. Dan mereka juga diliputi dengan rasa sayang, diliputi rasa cinta di antara mereka. Dan Allah yang menjadikan mereka bisa seperti itu. Allah yang menciptakan mereka adanya cinta dan sayang. Wa ja'ala bainakum. Allah yang menjadikan kamu itu saling mencintai. Allah yang menjadikan kamu itu saling menyayangi. Ya. Nah, tentunya kita ingin tahu apa sebabnya. Sehingga terbentuklah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tenang, yang tentram dengan pasangan hidupnya, suaminya bahagia, istrinya bahagia, anak-anak juga bahagia. Rumah tangga yang diliputi dengan saling menyayangi, saling mengasihi, dan rumah tangga yang diliputi rahmat oleh Allah dengan begitu banyak kebaikan. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini akan didapatkan dengan beberapa kiat ya. Yang pertama, cara untuk bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah ketika memilih pasangan yang tepat, sesuai dengan kriteria yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kalau kita ingin rumah tangga kita ini bahagia, pilih pasangan yang tepat, sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam agama. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena kecantikannya, dengan kekayaannya, mungkin dengan nasabnya, atau dengan agamanya. Maka pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama. Fazfar bidatiddin. Fazfar bidatiddin. Maka engkau akan bahagia. Engkau akan beruntung. Engkau akan sukses. Engkau akan tenang. Engkau akan tentram. Ketika nanti berumah tangga dengannya. Ini masalah pertama kali. Jadi kalau ada masalah rumah tangga yang mungkin pertikaian, perselisihan, perpecahan yang terus terjadi di rumah tangga, ini bisa jadi sebab utamanya dari awal salah memilih pasangan. Bagaimana bisa bahagia dan tenang? Ya, sedangkan bahagia dan tenang itu adalah nikmat dari Allah, dan Allah tidak akan berikan itu. Dari awal sudah salah dalam memilih pasangan. Suami salah memilih istri, istri salah memilih suami. Ya, jadi yang pertama itu kita tekankan di sini adalah memiliki pasangan yang tepat, yang sesuai kriteria. Kata Rasulullah, wanita dinikahi karena ya kekayaannya, mungkin kecantikannya, mungkin nasabnya atau agamanya. Tapi Rasul memberikan terapi di sini bagaimana supaya keluarga rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Pilih yang lebih dominan dari sisi agamanya. Bukan berarti tidak boleh dari sisi yang lain, tapi agama itu nomor satu untuk memilih calon pasangan. Begitu juga dengan seorang wanita yang ingin memiliki seorang suami. Apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu, ya, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, maka nikahkan dia dengan wanita tersebut. Nikahkan dia dengan wanita tersebut. Ya, kenapa? Standarnya adalah agama dan akhlak. Untuk laki-laki, kadang-kadang agamanya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Atau terkadang akhlaknya baik, tapi agamanya tidak baik. Nah, maka pilihlah dari sisi dominan agama dan akhlak untuk laki-laki. Silakan dari sisi yang lain, tapi ini yang lebih prioritas. Ya, kita ke depannya kita tidak tahu bagaimana nasib rumah tangga itu, tetapi paling tidak dari awal kita sudah memenuhi persyaratan dan prosedur. Prosedur yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan peluang yang sangat besar ke depannya rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dari awal saja bucin ya, budak cinta. Dari awal sudah budak cinta. Jadi ternyata dia tidak memilih dari sisi agamanya, bukan dari sisi akhlaknya. Tapi karena hawa nafsu saja. Hanya kecantikan, hanya kegantengan, hanya kekayaan, ya, dan lain-lain. Maka dikhawatirkan ke depannya kalau mereka tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dan taufik dari Allah,
Dikhawatirkan rumah tangga akan rusak, tidak ada kebahagiaan, dan akhirnya mereka bercerai. Nah, ini yang pertama ya. Sebetulnya ada beberapa, kita akan bahas semua ini. Insya Allah waktunya cukup ya. Jadi yang pertama kali untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istri, seorang wanita, cari calon suami yang kuat, benar pemahaman agamanya dan akhlaknya baik. Begitu juga seorang laki-laki ketika memiliki atau memilih ya calon istri, betul-betul istrinya yang salehah, istri yang lebih besar ya, apa namanya, lebih besar, dia punya kelebihan dari sisi agamanya ya dibandingkan dari sisi-sisi yang lain. Insya Allah kalau suami sudah soleh, istri sudah salehah, sama-sama memahami agama, sama-sama mengamalkan agama, sama-sama mereka berusaha menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, insya Allah ketika mereka ketemu, maka tentunya spekulasinya adalah kecil sekali untuk terjadi pertikaian, perselisihan, dan lain-lain. Tapi kalau sudah suaminya jauh dari agama, istri pun jauh dari agama, ya, seorang wanita dan laki-laki bertemu menjadi suami istri, maka tentunya besar peluang mereka akan terjadi apa namanya, pertikaian, perselisihan yang sangat besar, dan tidak ada rasa ketenangan yang hakiki dan kebahagiaan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi seperti itu ya. Dan saya rasa untuk poin pertama ini tidak usah dibahas untuk diamalkan ya, tidak usah diamalkan lagi. Karena setahu saya sepertinya jamaah yang hadir di sini sudah nikah semua ya. Ya, masa nyari lagi. Yang bapak-bapak sudah punya istri, yang ibu-ibu juga sudah punya suami. Ini kan kita ceritanya idealnya seperti ini. Ya, tapi bagi barangkali di sini yang hadir jamaah yang mendengarkan kajian barangkali masih bujangan atau masih gadis, nah dengarkan kata-kata saya bahwa yang pertama, kalau ingin rumah tangga itu bahagia, demi Allah akan bahagia insya Allah Ta'ala, adalah pilih pasangan yang tepat, sesuai dengan kriteria, ya, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Jadi wanita dari sisi agamanya lebih dominan, dan laki-laki juga lebih dominan dari sisi agama dan akhlaknya. Insya Allah ke depan akan terwujudkan rumah tangga yang bahagia. Kemudian yang kedua, ya, supaya rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah adalah hendaknya saling mencintai karena Allah. Perasaan cinta kepada pasangan itu hendaknya dilakukan bukan karena fisiknya semata atau hartanya. Tapi perasaan cinta harus tumbuh atas dasar cinta karena Allah. Dia mencintai karena Allah pasangannya. Dan ini bisa menjadikan rumah tangga tenang dan bahagia. Artinya dia cinta pasangannya karena pasangan itu semakin hari semakin terlihat kesolehannya. Ya, ketika dia menikah, maka yang laki-laki semakin dekat kepada agama, semakin dekat kepada Allah, semakin memperbaiki diri. Yang wanita juga semakin dekat kepada agama, ya. Istri itu semakin memperbaiki diri, semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepadanya, dan semakin menjauhi larangan-larangannya. Itulah cinta karena Allah. Bukan membiarkan pasangan hidup itu melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Nggak mungkin bisa bahagia. Tidak mungkin sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi saling mencintai karena Allah. Istri akan menasehati suami dan memperbaikinya ketika suami ya menyimpang dari agama, semakin jauh dari agama atau tidak mengamalkan agama. Begitu juga suami juga bisa memperbaiki istrinya dan menegurnya, menasihatinya apabila istri itu juga menyimpang ya dari agama ini. Mungkin mereka melakukan dosa. Cinta itu akan tumbuh kalau melihat pasangan itu semakin baik agamanya. Cinta itu akan tumbuh semakin baik, semakin besar ya, rasa rindu, sayang, dan lain-lain ketika pasangannya itu semakin dekat kepada Allah dengan cara memahami agama dengan benar. Nah, ini penting ya. Jadi sudah memilih pasangannya tepat, kemudian nanti ketika sudah berumah tangga, ya, poin kedua ini, setelah berumah tangga, maka lihat apakah di antara suami dan istri ini ya semakin baik agamanya.
Ya, awalnya sih mungkin memilih bagus ya. Yang ini, wah ini soleh kelihatannya, yang ini soleha. Tapi ketika sudah berumah tangga, yang namanya iman kadang naik, kadang turun ya. Maka lihat, kalau memang suami semakin baik agamanya, semakin dekat kepada Allah, semakin patuh, semakin menjauhi dosa, maka istri pun semakin mencintai suami karena Allah. Dan suami pun melihat, Masya Allah, istrinya semakin menutupi aurat, istri semakin banyak ngaji, semakin memahami agama, semakin bagus baca Qur'annya, semakin akhlaknya baik melayani suaminya. Maka, ya, suami pun semakin mencintai istrinya. Itu namanya cinta karena Allah, karena pasangan hidup ini semakin benar dalam beragama, semakin taat kepada Allah dan Rasul, dan semakin jauh dari dosa dan maksiat. Ya, ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi awal memilih sudah tepat, kemudian ketika berlangsung pernikahan tersebut, mereka saling mencintai karena Allah. Ya, yang ketiga, hendaknya mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Mereka bersyukur. Setiap rumah tangga telah diberikan rezeki masing-masing oleh Allah. Rezeki tidak hanya berupa uang atau harta, namun segala macam perkara yang diberikan oleh Allah, itulah rezeki yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, apapun, maka itu rezeki yang baik dari Allah. Bahkan terkadang sakit pun merupakan rezeki yang baik. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dengan sakit itu akhirnya kita semakin bermunajat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah yang barangkali sebelumnya agak lalai dan jauh dari agama. Ya, maka banyak-banyaklah bersyukur. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Nah, lihat, Allah katakan, aku akan tambahkan nikmat. Nah, salah satu nikmat karena bersyukur tadi adalah Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Akibat banyak bersyukur. Bersyukur itu dengan cara apa? Mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Itu bersyukur. Semakin banyak ibadah, semakin serius dalam menimba ilmu, ya, semakin paham tentang agamanya, semakin banyak bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah, ya. Nah, itu orang-orang yang memperbanyak syukur, otomatis kata Allah tadi, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan nikmat Allah itu banyak. Salah satunya, Allah jadikan rumah tangga mereka penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ya. Anak-anak tuh jadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak juga tidak membangkang, anak-anak tidak durhaka, Masya Allah. Suaminya pun semakin baik, istri semakin baik. Ini nikmat. Kenapa? Gara-gara mereka bersyukur. Ya. Kemudian yang keempat, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah rumah tangga yang selalu bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Tidak ada rumah tangga yang mulus dari awal sampai akhir, tidak ada ujian, tidak ada. Semua rumah tangga pasti ada ujian, pasti ada cobaan, ada musibah. Maka kita dituntut untuk bersabar, karena memang kita sedang hidup di dunia. Kalau kita ingin tidak ada ujian, dalam kehidupan tidak ada ujian, bisa. Di mana? Di sorga nanti. Di sorga tidak ada ujian dan cobaan. Tapi selama di dunia ada. Maka karena sedang hidup di dunia, dan kita bicara tentang rumah tangga, ataupun secara, secara umum, ya, maka yang namanya ujian itu pasti ada. Bersabarlah. Mungkin istri terkadang begini, mungkin suami terkadang begini, mungkin anak terkadang begini, ya. Ya, mungkin orang tua terkadang begini, mungkin mertua terkadang begini. Ya, sudahlah, kita bersabar. Dan sabar merupakan modal yang terbesar dalam rumah tangga. Modal terbesar dalam rumah tangga itu sabar. Kalau nggak sabar, sabar bubar. Dan Allah sebutkan itu di surah An-Nisa ayat ke-19. Silakan buka di surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-19. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan istri dengan cara yang baik, kata Allah. Ya, hendaknya suami bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, jika suami tidak menyukai
adanya suatu ucapan atau perbuatan dari istri, maka bersabarlah, kata Allah. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kamu sukai, tapi Allah jadikan ya istri itu adanya kebaikan-kebaikan yang banyak dari sisi yang lain. Nah, ini harus diingat selalu oleh para suami ya. Saya dan Anda sebagai seorang suami harus selalu ingat tentang ayat ini. Dan ayat ini selalu saya bacakan ketika adanya khutbah nikah. Diingat oleh para suami sampai mati ketika mereka masih memiliki istri. Karena ujian itu pasti ada. Ujian dari sisi istri ada, dari suami ada. Tapi di sini ayat ini Allah menceritakan tentang bagaimana seorang suami, ya, apabila fa'in karihtumuhunna, apabila kamu tidak menyukai istrimu, ya, mungkin ada ucapannya yang tidak kita senangi atau mungkin perbuatannya. Namanya mereka manusia, mereka bukan bidadari surga. Pasti ada sesuatu. Mereka sesolehah apapun, pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Setakwa apapun, pasti mereka punya kelemahan. Mereka manusia, ya. Dan Allah mengatakan apabila kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istri, maka bersabarlah. Bersabarlah. Ini ujian namanya. Diuji dengan istri, diuji dengan anak, diuji dengan yang lain-lain. Bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu perkara yang ada pada istrimu, tapi Allah sudah jadikan begitu banyak kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain. Jadi jangan sampai gara-gara satu dua masalah akhirnya hilang kebaikan-kebaikan dari sisi yang lain yang dimiliki oleh istri. Begitu juga sebaliknya. Ya, suami juga bukanlah seorang nabi dan rasul. Suami bukanlah malaikat. Ya pastilah dia juga bisa berdosa, bisa salah, bisa keliru, bisa khilaf, ya. Maka istri juga banyak-banyak bersabar. Meskipun di ayat ini Allah menyebutkan tentang suami ya. Di surah An-Nisa ayat ke-19 Allah sebutkan tentang suami, bukan tentang istri di sini. Tapi bukan berarti istri tidak wajib bersabar, tetap saja bersabar. Karena istri pun akan mendapatkan juga ujian. Ya, ujiannya siapa? Suaminya. Barangkali suaminya zalim, suaminya barangkali jauh dari agama, mungkin kata-katanya kasar, mungkin dia keras, dan lain-lain. Nah, ini untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang, bahagia, harus punya ekstra sabar. Kita harus punya KTT. Apa itu KTT? Kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tingkat tinggi. Dalam rumah tangga itu pasti ada gesekan-gesekan. Pasti ada sesuatu yang berbeda pendapat dan lain-lain. Maka disitulah bagaimana caranya supaya terjadi gesekan yang tidak terlalu besar, ya, perselisihan yang tidak terlalu besar, dan semuanya kembali normal, kembali bahagia, ya. Maka harus dimiliki sifat sabar, kesabaran tingkat tinggi. Suami dan istri, begitu juga dengan anak-anaknya. Ya, baik. Yang kelima, agar rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah adalah hendaknya terpelihara komunikasi yang baik. Terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. Ada komunikasi yang baik. Ya, jangan sampai terjadi kecurigaan atau jealous yang berlebihan, ya, penuh kecurigaan, suami curiga sama istrinya, istri curiga dengan suaminya, atau cemburu yang berlebihan. Ya, ini juga nggak boleh. Harus ada komunikasi. Coba bicarakan. Kenapa? Ketika dapat informasi, jangan langsung ya disikapi dengan sikap yang seakan-akan itu pasti benar. Coba tanya dulu. Coba klarifikasi dulu. Dan kalaupun ada kesalahan yang sudah jelas itu salah, ya bisa dibicarakan. Kenapa begini? Oh, rupanya dia salah info. Oh, rupanya dia salah ya persepsi, ya. Mungkin dia salah dengar, mungkin salah baca. Jadi ada komunikasi, insya Allah itu clear. Masalah-masalah itu bisa clear, bisa selesai. Karena ada pembicaraan. Kadang-kadang ada suami dan istri tidak ada pembicaraan dan komunikasi. Dia dapat info dari orang, atau mungkin melihat langsung perbuatan dari suami atau istrinya.
dan langsung menjudge, langsung memberikan statement-statement yang mengakibatkan awalnya cuma terjadi masalah yang kecil jadi besar. Karena tidak bicara terlebih dahulu, tidak terpeliharanya komunikasi yang baik. Adanya komunikasi yang baik ini bisa menumbuhkan rasa saling percaya, saling pengertian, dan menghargai. Karena ternyata suami bisa memberikan alasan, dan alasannya ternyata benar. Dan istri pun bisa memberikan alasan, dan ternyata alasannya benar. Tapi kalau memang keliru, nah itu kan bisa diperbaiki. Barangkali mereka khilaf, barangkali mereka tidak tahu, ya. Tapi kalau memang mereka bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang logis, yang bisa sesuai dengan syariat, maka tentunya tidak terjadilah ya perselisihan atau gesekan-gesekan yang besar. Tinggal diperbanyak komunikasi itu. Jangan gampang kita percaya dengan omongan orang. Kadang-kadang ada orang ketiga, ada orang yang menjadi provokator. Provokator ini bahaya sekali, namimah, mengadu domba mereka. Ya, coba bicarakan baik-baik. Kalau memang mendengarkan sesuatu, coba dicek dan recheck. Cari buktinya, cari faktanya, cari saksinya, dan lain-lain. Bisa dibicarakan ya, tentang bagaimana rumah tangga, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana ke depannya, bagaimana agama kita, dan seterusnya. Insya Allah dengan terjalin komunikasi yang baik, itu menciptakan rasa cinta, sayang di antara mereka. Ya, yang keenam, untuk bisa mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah hendaknya saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya, apabila suami atau istri melakukan kesalahan atau terjadi salah paham di antara mereka berdua, maka harus bersedia saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam, agar hubungan yang sempat merenggang akibat pertengkaran bisa kembali menjadi harmonis. Saling memaafkan. Coba kita lihat rumah tangga yang bahagia ya, betul-betul bahagia ya, bukan kelihatan dari orang. Kadang-kadang orang menilai, oh bahagia ya, kenapa? Rumahnya bagus, ya mobilnya juga mewah, oh, duitnya banyak. Bukan itu letak kebahagiaan. Jangan Anda katakan bahagia itu identik dengan uang. Bukan. Jangan Anda katakan kebahagiaan itu identik dengan rumah, mobil. Tidak. Bahagia itu adanya di sini. Bahagia itu adanya di hati. Letaknya kebahagiaan itu di hati. Hati bahagia, meskipun miskin. Meskipun biasa-biasa saja. Tapi dia bisa bahagia. Itu nikmat yang Allah berikan tidak kepada sembarang hamba. Kalau disebutkan bahagia itu identik dengan uang, dengan rumah, dengan mobil, dengan pakaian, berarti mungkin paling bahagia orang kafir di dunia ini. Orang kafir yang paling berbahagia? Tidak. Justru orang kafir orang yang tidak berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang mukmin bertakwa. Dia bahagia. Subhanallah. Karena Allah berikan kebahagiaan itu ke dalam hatinya. Diberikan kemudahan. Diberikan lapangnya dada. Dimudahkan urusannya. Dibantu, dijaga, dilindungi. Ditambahkan taufik dan hidayah. Semakin bahagia. Dia mampu berdoa. Dia mampu berzikir. Dia mampu beribadah. Ya, jadi saling memaafkan di poin ke-6 ini, di mana ya suami punya potensi bisa salah, istri juga bisa salah ya. Mereka juga manusia biasa, selevel apapun. Meskipun suaminya seorang ustadz, meskipun suaminya seorang ulama, meskipun suami istri hafal Quran 30 juz Al-Quran dia hafal. Tapi tidak ada jaminan bahwa mereka ya tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti bisa. Pasti bisa melakukan kesalahan. Mungkin disengaja, mungkin juga tidak sengaja. Ya, jadi saling memaafkan. Yang namanya mungkin suami suatu ketika dia salah, ya maka dia minta maaf. Begitu juga istri ketika dia salah, dia minta maaf dan juga memaafkan. Bukan hanya minta maaf saja, tapi juga memaafkan. Ya gimana lagi sudah suami istri? Rumah tangga ingin bahagia enggak? Kalau ingin cari pasangan yang lain, akan ketemu lagi seperti ini, pasangan yang pernah juga melakukan kesalahan.
Anda merasa nggak terima, kenapa suami saya begini? Istri nggak terima, suami juga, kenapa istri saya begini? Loh, jadi gimana? Saya ingin cari pasangan yang lain. Saya ingin cerai saja. Begitu Anda cari pasangan yang lain, ternyata dia juga melakukan kesalahan. Nah, begitu. Ternyata mereka juga melakukan kesalahan, gimana lagi? Mereka manusia. Cuma kalau mereka bertakwa, mereka soleh dan soleha, mereka beriman, ya, mereka berilmu, mereka paham tentang agamanya, dan mengamalkan agama dengan baik, insya Allah kesalahannya semakin hari semakin sedikit. Dosa besar tidak akan mungkin dilakukan, tinggal dosa kecil. Dosa kecil pun lama-lama tinggal sedikit. Nah, itu, ya. Jadi, yang penting ada kerjasama di antara mereka untuk semakin memperbaiki dirinya. Semakin dekat ke agama, semakin dekat kepada Allah, semakin berilmu, semakin mengamalkan ilmu. Insya Allah semakin sedikit tingkat kesalahan. Tapi kalaupun ada, ya wajar-wajar saja. Dia manusia. Kalau ingin pasangan hidup tidak punya salah, nah itu nikah sama malaikat namanya. Nikah sama malaikat. Malaikat nggak punya kesalahan. Tapi kan nggak mungkin. Kita nggak akan mungkin bisa nikah sama malaikat. Dan malaikat pun tidak akan mau nikah sama kita. Iya, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi, hendaknya minta maaf dan memaafkan. Bukan hanya minta maaf, tapi juga memaafkan. Ya sudahlah, kita sama-sama manusia, sama-sama pernah salah, mungkin sengaja, mungkin tidak sengaja. Ini supaya rumah tangga kita bisa berbahagia sampai mati. Sampai mati berbahagia. Dan bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Di dunia bersama-sama, nanti di surga pun bersama-sama. Dan kebahagiaan itu kita harapkan sampai mati. Ya, selama suami masih hidup, selama istri masih hidup. Jadi minta maaf atau memaafkan. Tidak menyimpan dendam. Ya, sudahlah, mungkin ini dia mungkin ikut-ikutan temannya, mungkin dia mengikuti hawa nafsunya, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia salah paham. Saling memaafkan ini penting. Ya, karena rumah tangga itu kalau tidak memaafkan, ya sudah selesai. Langsung ke pengadilan, langsung minta dipisahkan. Ya, namanya suami dan istri pasti pernah melakukan kesalahan, tinggal bagaimana memanage. Ya, kalau kesalahan itu kesalahan yang memang bisa dimaafkan dan tidak terlalu besar kesalahannya, ya sudah kita maafkan. Tapi kalau andai kata nih kesalahannya besar sekali, itu mungkin nggak bisa kita bisa berumah tangga lagi dengan mereka. Kesalahannya sudah fatal. Oh, itu nggak bisa lagi dipertahankan rumah tangga itu. Misalnya apa? Ini contoh saja ya, misalnya suami dan istri melakukan dosa syirik, mempersekutukan Allah, sudah dinasihati, didakwahi, diperbaiki, nggak juga mau berubah. Wah, ini fatal ini, nggak mau berubah juga. Dosa syirik, dosa besar yang paling besar. Wah, kita nggak bisa. Ya, atau suami dan istri tidak mau sholat, sudah dinasihati, diperbaiki, didakwahi, tetap tidak mau sholat. Sekian lama, wah sudah selesai. Ya, cintanya bukan karena cinta hawa nafsu, cinta karena Allah. Kamu nggak sholat dan terus-menerus seperti itu, ya sudah kita pisah. Nah, kamu tetap melakukan kesyirikan, didakwahi, tetap saja nggak berubah, ya sudah. Cinta kita karena Allah, bukan karena bucin. Jadi suami melakukan apapun dibiarkan, istri melakukan dosa apapun dibiarkan. Ini bucin, budak cinta. Tapi kalau cintanya karena Allah tidak demikian, ya. Jadi sekali lagi kalau minta maaf dan memaafkan hendaknya selalu ada di rumah tangga. Tetapi kalau andai kata kesalahan suami atau istri sudah sangat fatal, misalnya suami berzina yang terus-menerus, atau istri berselingkuh terus-menerus, wah nggak bisa ini. Berzina kok terus-menerus istiqomah. Masa berzina istiqomah? Ya nggak bisa dipertahankan seperti ini. Ini kesalahan yang fatal ya sekali ya. Dan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain. Demikian ya. Jadi artinya tidak bisa lah untuk disatukan kembali karena memang tidak ada kemauan untuk berubah. Dan apalagi kesalahan fatal itu dilakukan secara kontinu. Ya tentunya
jalan yang terbaik adalah berpisah saja dan cari pasangan yang lain yang lebih banyak sekali di luar sana yang baik-baik, yang mereka dekat kepada agama. Kemudian yang ketujuh, jemaah sekalian, kiat bagaimana rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah adalah saling mencurahkan perhatian dan mengalokasikan waktu bersama keluarga. Berikan perhatian. Perhatian itu penting, sehingga mereka berbahagia. Terkadang suami barangkali sudah memberikan uang begitu banyak kepada istri dan anak-anaknya. Uang sudah, nafkah sudah, pakaian, sandang, papan, ya mobil, semua rumah mewah segala macam. Tapi suami tidak memberikan perhatian sedikit pun untuk kehidupan sehari-hari. Dia sibuk main golf. Dia sibuk dengan urusan dengan teman-temannya di kafe-kafe. Ya, dia sibuk dengan bisnisnya. Tapi untuk istri nggak diperhatikan. Nah, gimana rumah tangga ya bisa seperti ini bahagia? Untuk anak-anak juga tidak diperhatikan. Tidak ada perhatian. Istri membutuhkan itu. Istri dan anak-anak bukan hanya butuh kepada suami atau si bapak ini uang, uang, uang saja. Perhatian. Bagaimana kabarnya, gimana sekolahnya, gimana kamu ngajinya, gimana. Ada pembicaraan, perhatian. Dan alokasikan waktu bersama keluarga. Mungkin sekali-sekali rekreasi kemana, jalan-jalan kemana, ya. Mereka bersama-sama berjalan, barangkali sama-sama berjalan untuk ke majelis ilmu. Yuk, suami istri sama-sama ngaji, yuk datang ke masjid ini nih. Ada ustadz ini namanya, temanya bagus nih. Ayo kita dengarkan bersama. Sama-sama jalan. Ada alokasi waktu untuk istri, mungkin sama-sama ngaji, atau mungkin sama-sama belanja, barangkali istri minta ditemani belanja, atau barangkali waktu rekreasi bersama keluarga, sama anak-anak, atau yang lainnya. Ini penting untuk menumbuhkan kedekatan di antara mereka. Dekat, mereka tuh nggak jauh. Kadang yang ada waktu bersama yang ada, dan itu nggak, ya kalau nggak bisa tiap hari nggak masalah. Yang penting adalah waktu. Barangkali, wah hari ini saya nggak bisa. Saya ada rapat ini. Hari ini saya nggak bisa. Saya ya, nggak mesti tiap hari ya. Tapi adalah dialokasikan waktu itu untuk bisa kumpul bersama, duduk bersama, jalan-jalan bersama gitu. Ah, ini penting ini. Ya, jangan hanya apa namanya? Jangan hanya menganggap bahwa tugas suami hanya uang, ya pakaian, rumah, mobil dan lain-lain. Atau istri juga demikian, berikan perhatian kepada suami. Suami semakin mencintai istrinya ketika istri perhatian kepada mereka. Berikan pelayanan, berikan perhatian, berikan kepedulian. Saya rasa semua suami sama. Kalau sudah istri memberikan perhatian, diajak bicara, ya diberikan bagaimana makanan sudah tersedia, pakaian-pakaian sudah rapi, bersih, anak-anak juga wangi-wangi semuanya, sekolahnya juga baik. Perhatian dengan suaminya. Ketika pulang disambut, ya pulang dari kantor disambut, di depan pintu rumah, dikecup tangannya, tangannya suami, ditatap pandangan matanya, capek ya mas ya, ayo dipegang tangannya. Begitu juga ketika akan berangkat bekerja, suami ingin bekerja nih, diantar sama istrinya di depan pintu rumah. Sampai depan pintu rumah diantar, lalu dikecup tangannya, ya, dan didoakan, hati-hati mas, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memudahkan urusanmu. Waduh, perhatian. Coba ini biasanya di awal-awal pernikahan ya. Coba ketika sudah 5 tahun. Coba udah 3 tahun. Coba kalau punya anak 3, 5, masih seperti itu enggak? Pembantunya disuruh buka pintu rumah. Mbak, 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 tuh bapak pulang tuh bukain pintu rumah. Pembantunya suruh buka pintu rumah. Yang perhatian pembantunya. Lama-lama si bapak ini senang sama pembantunya. Ketika mau berangkat bekerja juga begitu. Mbak, mbak, bukain pintu tuh bapak mau berangkat. Ya, istri nggak perhatian. Nah, ini bagaimana keluarga bisa timbul cinta, timbul sayang itu dengan usaha dan yang lain-lain. Ya, usahanya ada sehingga timbullah cinta, timbullah sayang, timbullah rindu. Ada usahanya. Bahkan saya menulis buku nih Bapak Ibu sekalian. Saya menulis buku ya, judulnya 50 Kiat
agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Ya, cara-cara yang mesti dilakukan oleh seorang istri agar suaminya semakin mencintai mereka. Ya, ada 50 saya tulis di sini. Ya, 50 kiat. Bagaimana caranya supaya suami itu semakin mencintai istrinya. Nah, coba istri lakukan. Poin pertama, kiat kedua, kiat ketiga, kiat keempat. Insya Allah, ini perhatian. Dan ini sesuai syariat. Ya, alokasikan waktu dan berikan perhatian pelayanan. Akhirnya suami pun semakin mencintai istrinya. Karena istrinya pintar memberikan pelayanan. Ya, baik. Yang kedelapan ya, eh, agar rumah tangga ini sakinah, mawaddah warahmah adalah saling terbuka satu sama lain. Jangan ada yang ditutup-tutupi yang dirahasiakan, sehingga menimbulkan kecurigaan. Saling terbuka. Dengan menumbuhkan sikap saling terbuka, maka akan menjadikan timbulnya rasa saling percaya antara istri dan suami. Dengan begitu, maka suami ataupun istri akan mengetahui kepribadian, kesenangan, kebiasaan, dan hal-hal yang tidak disukai oleh istri maupun suami. Bicarakan. Kita ingin tenang, kita ingin bahagia. Bicarakan. Bagaimana? Apa yang kamu suka? Apa yang tidak kamu sukai? Kebiasaan kamu tuh seperti apa? Jadi ada pembicaraan. Saling terbuka satu sama lain. Di awal-awal pernikahan barangkali ya. Dan kalaupun itu terlambat ya sekarang juga boleh. Yang kamu tidak suka apa? Yang kamu suka tuh apa? Ya, supaya kedepannya menjadi lebih baik. Ya. Yang kesembilan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ini bisa diwujudkan dengan cara mendidik anak dengan metode yang sama, metode yang islami. Kita bicara rumah tangga, berarti kan bicara tentang istri dan anak, dan suami juga. Ya, maka mendidik anak dengan metode yang sama, dengan metode yang sesuai dengan syariat. Ini bisa menimbulkan kebahagiaan. Jangan sampai suami menginginkan anaknya begini, istri menginginkan anaknya begini. Beda pendapat. Coba cari titik temunya. Kenapa bisa berbeda dalam mendidik anak? Caranya, metodenya, kiatnya kok bisa berbeda? Jadi anak juga bingung. Kadang-kadang mengikuti bapak, kadang-kadang mengikuti ibu. Karena mereka berbeda keinginan. Ya, bicarakan ini, masalah anak. Jangan sampai anak itu menderita. Jangan sampai anak itu bingung, resah, gelisah, galau di rumah dan tidak tenang. Akhirnya dia lebih suka di luar. Karena di rumah itu bapak dan ibu suka berbeda dalam menerapkan pendidikan yang benar secara syariat. Ya, ini penting. Yang ke-10 yang barangkali yang terakhir, yang ke-10 agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ini adalah hendaknya banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah karena hakikatnya kebahagiaan itu dari Allah. Sakinah, mawaddah warahmah tidak bisa diberikan oleh manusia kepada manusia. Sakinah, mawaddah warahmah tidak bisa diusahakan oleh semata-mata dengan apa yang dimiliki oleh seorang manusia untuk dirinya sendiri. Tapi sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, cinta, sayang, rindu, ya, banyak diliputi kebaikan-kebaikan, hanya Allah yang bisa memberikan itu semua. Maka kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya berkaitan dengan diri kita dan keluarga kita, agar rumah tangga ini rumah tangga yang membahagiakan. Kita betah di rumah, home sweet home, baiti jannati, rumahku surgaku, rumahku surgaku, baiti jannati, home sweet home. Kita betah di rumah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al zaujati zaujatan salihah tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, jadikan istriku termasuk istri yang salihah, yang selalu membantuku, ya, menolongku dalam kehidupan masalah dunia dan akhiratku. Nah, coba nih bapak-bapak yang hadir ya, yang mendengarkan, pernah nggak bapak-bapak berdoa dengan cara seperti itu untuk mendoakan istrinya? Allahumma ja'al zaujati zaujatan salihah
tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salehah, yang selalu membantuku, menolongku dalam hidupku, ya, di dunia dan di akhiratku nanti. Wah, berdoa, ya. Istri juga begitu. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang saleh. Suami yang saleh, dia bertakwa, yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi pemimpin yang baik, yang selalu menolongku, yang menolong si istri tadi dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dunia ditolong, dibantu, nanti di akhirat pun dibantu, ditolong. Begitu juga doakan anak-anak. Ya, Allahumma ja'al auladi auladan salihin, hafizina lil Qur'ani was sunnah, fuqaha'a fid din, wa mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan solehah. Pernah nggak mendoakan seperti itu? Allahumma ja'al auladi auladan salihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al auladi auladan salihin, hafizin al-Qur'ani was sunnah, yang mereka bisa menghafal Al-Quran dan sunnah. Wah, boleh-boleh saja dong minta. Mereka soleh dan soleha, hafizin al-Qur'ani was sunnah. Mereka hafal Al-Quran dan mereka hafal tentang sunnah. Paham Al-Quran, paham tentang sunnah. Wa mubarakun hayatuhum, dan mereka diberkahi dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Diberkahi. Berkahi mereka, ya Allah. Kehidupan mereka ini. Diberkahi artinya diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan selama di dunia sampai di akhirat. Nah, ini doa tentunya harus ya continue, ya. Dari awal kita menikah, ya. Kita doakan pasangan kita masing-masing, kemudian kita ketika memiliki anak, kita juga mendoakan mereka karena kita sayang dan cinta kepada mereka. Dan kalau mereka baik, tentunya kita bahagia. Kalau mereka anak-anak ini berbakti sama orang tuanya, tentunya juga kita akan bahagia. Begitu juga seorang anak, ya, mendoakan juga orang tuanya, ya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, demikian ya jamaah sekalian, kurang lebih ada 10 poin tadi yang saya sampaikan. Ini kurang lebih. Sebetulnya ada lagi poin-poin yang lain. Bagaimana kiat-kiat, metode, cara agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya banyak sekali ya contoh-contohnya. Tapi saya sarankan barangkali kepada khususnya ibu-ibu, barangkali ada ibu-ibu di sini yang mendengarkan kajian, saya sarankan ibu bisa membaca buku saya. Buku saya yang berjudul 50 Kiat Agar Cinta Suami Kepada Istri Semakin Dahsyat. Ya, buku yang saya sebutkan tadi, 50 Kiat Agar Cinta Suami Kepada Istri Semakin Dahsyat. Di buku ini ada 50 cara, bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang istri agar suaminya semakin mencintai mereka. Cara-cara ini sesuai dengan syariat. Dan sudah banyak yang membuktikan, alhamdulillah, saya mengajar kepada kajian ibu-ibu, ya, di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dan saya tanya kepada mereka, gimana? Sudah diamalkan? Sudah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya semakin mencintai saya. Semakin senang kepada saya setelah mengamalkan 50 kiat ini. Sehingga kalau sudah suami senang, ya, istri pun senang, akhirnya mereka pun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu yang tersisa, kita manfaatkan untuk bersoal jawab, ya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kajiannya, Ustadz. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya jika seorang suami di awal pernikahan pernah mengatakan, saya cukup dengan kamu saja, dan berjanji tidak akan menikah lagi apapun kondisi sang istri, bahkan bersumpah demi Allah, sekalipun tidak ada perjanjian secara tertulis. Iya. Barakallahu fiik, ya. Seorang suami berjanji bahwa dia tidak akan menikah lagi. Barangkali ini sebagai ungkapan supaya meyakinkan calon istri. Ini sudah menikah atau belum nih? Ungkapan itu diucapkan sebelum nikah atau sesudah nikah? Di awal pernikahan, Ustaz. Baik.
Ini sebagai bentuk wujud janjinya sang suami untuk supaya istrinya semakin percaya ya, semakin inilah apa mungkin semakin mudah-mudahan semakin menyayangi suaminya karena dilihatnya suaminya kelihatannya sungguh-sungguh ini ingin mencintai dia semata. Ya cara-cara seperti ini silahkan saja ya. Berjanji bahkan berani bersumpah atas nama Allah ya. Tapi sepertinya tidak perlulah dilakukan. Ya, sepertinya tidak perlu dilakukan sampai bersumpah atas nama Allah. Kalau berjanji, janji-janji saja. Tidak perlu bawa-bawa nama Allah ya. Karena kita tidak tahulah apa yang terjadi hari esok. Kalau itu sampai mati terjadi, bahwa dia tetap dengan istri yang pertamanya itu, ya Alhamdulillah. Tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Dia berjanji tidak akan lagi menikah dengan yang lain. Demi Allah, saya akan nikah dengan kamu saja sampai mati. Pakai demi Allah. Ternyata dalam prakteknya, ternyata dia nikah lagi. Gimana tuh? Ya, berarti sumpahnya harus dibatalkan. Harus membayar kafarat dia, membayar kafarat denda dengan memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Artinya hal-hal seperti ini tidak perlu, sebetulnya tidak perlulah dilakukan ya. Insya Allah dari adanya pernikahan dan perkawinan yang mereka lakukan itu sudah ada sama-sama komitmen untuk sama-sama menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, bukan harus diungkapkan, harus bersumpah juga atas nama Allah. Seakan-akan nggak percaya dengan suami. Nah, ini kan kurang baik. Ya, mungkin kita lihat ada rumah tangga yang lain yang suaminya nggak mau mengucapkan kalimat seperti itu. Oh, berarti kamu nih nantinya bakalan nikah lagi ya. Nah, ini kan namanya suuzon. Itu namanya suuzon. Baru saja nikah, sudah suuzon. Baru saja nikah, sudah suuzon. Nggak boleh seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi memang betul-betul dia tidak akan menikah lagi. Dia merasa cukup dengan istrinya, karena istrinya pintar, cerdas, cerdik, melayani suami dengan baik. Ya, tapi bisa jadi juga mungkin menikah lagi. Kenapa? Bisa jadi ada alasan-alasan yang kuat. Misalnya mungkin ya, contoh, istrinya ternyata mandul, istrinya sakit, nggak bisa melayani suami, itu gimana? Ini andai kata, sudah berobat sana sini, nggak bisa juga, sakit. Dokter sudah memutuskan, 3 dokter, 4 dokter memutuskan. Sepertinya nggak bisa ini, nggak bisa hamil. Apalagi sudah diangkat tuh rahimnya. Itu gimana? Sudah bersumpah demi Allah lagi di awal-awal. Rahimnya istri sudah diangkat. Berarti kan nggak mungkin bisa punya anak. Nah, sang suami tentunya kan kepengen punya anak. Boleh nggak dia nikah lagi? Boleh kan? Kan alasannya kuat di sini. Masa nggak boleh sih? Ya tentunya seorang suami juga kepengen punya anak. Dan istri ini andai kata ya, contohnya kan ketika ini istrinya mandul atau barangkali sudah diangkat rahimnya. Sedangkan dia sudah bersumpah demi Allah di awal-awal pernikahan. Nah ini kan nggak bagus jadinya. Kita kan nggak tahu apa terjadi hari esok. Bukan berarti orang yang tidak bersumpah, pasti dia poligami. Belum tentu. Itu namanya suuzon. Kalau dia tidak bersumpah, pasti poligami. Pasti dia nikah lagi. Siapa bilang? Banyak juga kok bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Mereka nggak pakai sumpah-sumpahan. Tapi mereka nggak nikah lagi. Begitu ya. Jadi sebetulnya hal seperti itu nggak perlulah diungkapkan. Yang penting adalah tumbuhkan kepercayaan, tumbuhkan kecintaan. Ini di awal-awal nikah kan biasanya nih masih baru nih. Nah, tumbuhkan kecintaan itu yang menjadikan suami nggak akan kemana-mana. Tumbuhkan juga kecintaan kepada istri, sehingga istri pun nggak akan kemana-mana. Jadi rumah tangga itu tegak di atas cinta. Cintanya karena mereka sama-sama beragama, memahami dan mengamalkan di atas ketakwaan. Kalau nggak takwa, bagaimana bisa bahagia? Kedepannya aman, suaminya aman, istri pun aman. Kok bisa? Kok bisa-bisa aman? Karena mereka cinta. Kok bisa cinta? Karena mereka berusaha untuk menumbuhkan cinta itu. Nah ini 50 kiat untuk menumbuhkan cinta. Coba usaha. Kita kan berusaha maksimal. Nanti Allah akan berikan hasil yang juga maksimal. Ya, kita doa di situ. Kita lakukan tadi 10 poin tadi agar bisa sakinah mawaddah warahmah ya. Insya Allah itu aman dan
hal-hal seperti ini tidak usahlah. Sumpah itu bukan berarti nggak boleh. Sumpah itu boleh. Demi Allah itu bisa kita gunakan untuk hal-hal tertentu. Jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Semuanya serba sumpah. Untuk meyakinkan orang lain barangkali dia kurang percaya dengan ucapan kita. Saya bersumpah. Nah itu kalau memang dibutuhkan ya suatu waktu. Tapi kalau memang masalah tadi sebetulnya nggak usah lah ya. Karena kita khawatirkan nanti ke depannya ternyata andai kata sang istri nggak bisa hamil, atau mungkin sebaliknya, istrinya baik, ternyata suaminya nggak benar. Sedangkan istri pun bersumpah juga, saya pun tidak akan menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Hanya kamulah satu-satunya suamiku. Ternyata suaminya melakukan kesalahan yang fatal sekali. Tapi kan sudah sumpah. Ya, istri berarti harus minta cerai. Bisa. Jadi cerai itu bukan keinginan. Tapi cerai itu adalah solusi terakhir. Cerai itu bukan tujuan. Cerai itu adalah kebutuhan. Nah, seperti itu. Cerai itu kebutuhan dan solusi terakhir. Dan memang kalau harus pisah, ya pisah, nggak apa-apa. Pisah itulah yang menjadikan bahagia. Kalau nggak pisah, nggak bahagia. Nah, kalau memang kondisinya memang harus seperti itu, nggak masalah. Itu salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan dalam perceraian. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, itu nggak boleh ya. Baik, jadi begitu jawaban saya. Hendaknya dihindari cara-cara seperti itu. Dari awal pernikahan saja sudah minta sumpah atas nama Allah. Berarti ini sudah ada benih di hati suami. Wah, berarti kamu ini nggak percaya dengan saya. Padahal untuk supaya suami itu aman, tidak lagi menikah dengan yang lain, istrinya yang harus berusaha keras. Bagaimana mewujudkan cinta itu? Maka dia harus pinter melayani suami. Pinter melayani suami, pinter untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Insya Allah, setahu saya, suami-suami itu tidak akan menikah lagi. Kalau istrinya betul-betul memang solehah dan pinter melayani suami. Yang saya tahu saya, selama puluhan tahun saya berdakwah, dan banyak sekali orang yang curhat-curhat kepada saya, kebanyakan suami itu nikah lagi biasanya ya, karena istrinya nggak bisa melayani, nggak pinter, nggak ada kepedulian, nggak ada pelayanan, nggak ada perhatian. Sedangkan suami di kantor ketemu dengan wanita-wanita yang cantik-cantik, di rumah ternyata berantakan sekali pakaiannya, tidak wangi juga, berantakan rumahnya, tidak ada perhatian, makanan pun tidak ada. Ya, biasanya begitu. Karena di luar mereka melihat sesuatu yang lebih memperhatikan mereka, di rumah tidak diperhatikan. Akhirnya mereka cari yang lain. Ya, tapi kalau insya Allah istrinya solehah ya, dan dekat kepada Allah, dekat kepada agama, dan pintar untuk menumbuhkan cinta suaminya, maka insya Allah suaminya akan cinta kepadanya sehidup dan sesurga. Hidup bersama-sama di dunia, dan nanti di surga pun bersama-sama. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, mengingat waktu yang hampir habis, Ustadz, dengan ini sesi pertanyaan kami tutup. Sebelum kami akhiri majelis taklim ini, mungkin apakah ada kalimat penutup dari Ustadz? Ya, barakallahu fiikum. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini bukan masalah teori ya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, teorinya cuma 10 cara nih, gampang ya. Coba nih 10 cara untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak akan berhasil. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang menentukan, kita hanya berusaha dan berdoa. Kita ikhtiar maksimal untuk supaya rumah tangga kita ini bahagia. Anak-anak juga menyenangkan, anak-anak berbakti, istrinya menyenangkan, membahagiakan, dilihat pun enak ya. Kemudian juga taat sama suami, suami juga gitu sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, bertanggung jawab, dan seterusnya. Dipahami, diamalkan. Itu saja yang barangkali saya ingin sampaikan. Dipahami, diamalkan, bukan teori. Kalau teori ini banyak sekali mungkin di Google ada, di buku-buku lain juga banyak. Teori ini, teori ini, teori ini. Tapi kalau nggak dipraktekkan percuma. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki diri kita secara pribadi. Ya, kita pahami dan kita upgrade diri kita ini, dan kita upgrade juga keluarga kita. Ada progres, ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan yang lebih baik.
Dekatkan ke agama, tidak ada cara yang lain. Dekatkan ke agama, dekatkan kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selama jauh dari agama, selama jauh dari Allah, dipastikan. Selama jauh dari agama, jauh dari Allah, dipastikan. Pasti tidak akan bahagia. Demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan. Karena Allah satu-satunya pemilik langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin minta supaya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat kebaikan. Ya, kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya, maka ya pahami apa yang saya sampaikan tadi, kurang lebih 10 poin tadi, dan kita amalkan sambil kita terus memperbaiki diri kita dan kita perbaiki keluarga kita, dan semuanya tentunya ada proses ya, dan proses pun juga ada progres. Jangan sampai proses terus tapi kemajuan tidak ada. Harus ada perubahan ya, insya Allah. Mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin berharga, semakin bernilai, semakin bermutu ya, semakin besar pahalanya. Dan Allah pun semakin mencintai hamba itu. Bahagia pasti. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Najmi Umar Bakar atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.